warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibi rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yuhatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melanjutkan kita kajian dasar fikih Syafi'i, di mana kita menggunakan panduan kitab Matan Takrib. Saat ini kita sampai pada fardunya wudu. Faslun fi furudil wudu. Faslun wa furudul wudu, ya. Membahas termasuk ini ilmu mudhoya, ilmu yang segera akan digunakan dan segera pula harus dipelajari. Ini bagian daripada syariat Islam tentang tata cara berwudu. Kalau antum nanti butuh cari dalil-dalilnya di kitab At-Tadhib ini, ya, kitab At-Tadhib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada faslun, ini adalah pasal. Wa furudul wudu'i, fardunya wudu, sitatu asya'a, ada 6 perkara. Ahaduha, nomor satunya, an-niyatu, yaitu niat. Niat ini adalah aktivitas hati, bukan aktivitas mulut, mata, telinga, atau tangan, bukan. Tapi aktivitas yang dilakukan oleh hati, itu namanya niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Hakikatnya niat secara syara' adalah memasukkan unsur kesengajaan untuk muqtarinan bi fi'lihi, dengan membersamakan melakukan syai'. Inda ghuslil wajhi, ai inda awali juz'in mina, inda ghusli awali juz'in minal wajhi, ketika membasuh pertama kali bagian dari wajah. Jadi ini Ustadz Rijal pas wudu toh, pas membasuh pertama, baik kena jidat ataupun kena pipi, itu basuh panjenengan harus memasukkan unsur kesadaran. Maksudnya panjenengan harus menyadari bahwa yang antum lakukan itu adalah aktivitas wudu, aktivitas ibadah dan ketundukan terhadap hukum Allah yang bernama wudu. Itu yang pertama. Kemudian wasani, yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Membasuh seluruh wajah. Kemarin ini nampaknya sudah kita jelaskan bahwa batasan wajah itu kalau dari
atas tempat tumbuhnya rambut, kalau bawah janggut ini. Mohon dipahami, ini syariat. Jadi dari tumbuhnya rambut sampai janggut yang paling bawah. Mas Mikael, untuk lebarnya dari mana? Dari ini loh, sentilan telinga yang kanan ke kiri. Jadi kalau antum wudu tidak boleh gini, tidak boleh hanya sebelah depan pak, pek, tidak boleh. Harus terus mubeng ke atas, mubeng lagi ke atas, baru nariknya kayak gini. Seret. Itu tata cara wudu yang benar. Cara membasuh muka yang benar. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Saat ini kita sampai pada nomor 3. Ini tolong diperhatikan betul. Karena yang namanya Islam itu untuk diamalkan, bukan hanya untuk pinter-pinteran. Sekarang banyak orang pinter tapi tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Wasalisu, dan yang nomor 3, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai 2 sikut. Ini di sarahnya coba dilihat. Fa illam yakun lahu mirfaqoni, jika orang tidak mempunyai 2 sikut, uktubiro qadruhuma, di kira-kiranya, kira-kira sikut 2. Wa yajibu, dan wajib, ghusluma, membasuh anggota badan, alal yadaini, yang ada di kedua tangan, min sya'rin, dari rambut, wasil atin, dan silah itu ini loh, kayak melentong kecil-kecil, melentong kayak uci-uci namanya. Wa usbu'in, dan driji-driji zaidatin, yang lebih, berarti ada jari tambahan. Saya pernah punya temen nyantri, jempol ini ngepang. Pernah lihat enggak tuh? Nah, itu jempol ada tambahannya, jarinya gini. Itu juga harus dibasuh. Kemudian kalau tangannya itu ada rambut-rambutnya, itu juga wajib dibasuh. Nah, tadi ada catatan penting. Ketika antum membasuh tangan ini, ada catatan penting, ilal mirfaqaini, sampai ke sikut ini. Sampai sikut. Ini mohon diperhatikan, karena saya seringkali kalau pas ini loh, ke jalan tol terus mampir ke rest area, itu pas jam-jam sholat, banyak saya temukan orang-orang tua wudhu itu, terutama di titik tangan, kesalahan paling fatal ini. Cuma gini-gini tok, sampai sini, sikut itu tidak sampai. Tidak sampai sikut sini. Ini sebuah kekeliruan. Makanya antum yang sudah ngaji ini, kalau membasuh tangan sampai sikut. Kalau guru saya ngajari dulu, kira-kira apa tempat ngalirnya air dari sini, nanti baru diturunkan, ngalir gitu. Karena yang namanya membasuh itu jiryanul ma'alal a'dha, mengalirkan air ke anggota tubuh. Mengalir bukan disepai munggah, meskipun itu sah, tapi mengalir itu lebih bagus. Mansur sebelah sini, biarkan ngalir ke bawah, belum mustakmal. Itu di kitab-kitab yang lebih luas bahasanya, air dikatakan belum mustakmal apabila masih
di dalam satu anggota tubuh. Kalau pindah dari anggota tubuh sini ke sini itu mustakmal. Tapi kalau dari sini pindah ke sini, sini bawah itu belum mustakmal. Bisa difahami nih ya. Jadi ingat sampai sikut anak-anakku, Mas Mail, kalau wudu sampai mana tadi tangannya? Coba mana? Nah, ilustrasikan kalau misalnya air mengalir, kena mana dulu? Coba. Sikut dulu, nah, terus baru ke bawah. Paham anakku? Dan kemudian ini dikatakan usbu'in jaidah itu adalah anggota tubuh yang lebih. Misalnya jari normal orang kan 5. Ada orang punya jari 6, misalnya kayak begini. Maka itu juga wajib dibasuh. Wa adzafira dan beberapa kuku. Nah, yang punya kuku panjang, Kang Bayu, ini wajib dibasuh, Kang. Wajib itu, jangan sampai dianggap tidak tangan. Ya ini sengaja yang penting-penting ini saya bacakan dulu. Dengarkan Kang Bayu. Wa yajibu dan wajib izalatuma menghilangkan kotoran-kotoran tahtaha yang ada di bawahnya kuku. Min waskin dari kotoran-kotoran, di mana kotoran tadi yamna'u bisa menghalang-halangi wusulal ma'i tersampainya air. Kukunya yang panjang itu wajib dibasuh. Kemudian sampean wajib menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku. Jadi sebelum wudu kayak Kang Bayu, dihilangkan dulu kotoran-kotoran di bawah kuku, setelah hilang baru wudhu. Kalau itu tidak dihilangkan, terlebih kalau kotorannya itu berbentuk minyak, antum bar ngecat rumah gazebo itu, di sini gopak cat dan seterusnya harus dihilangkan dulu. Paham Kang Bayu? Nah, sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan warabi'u yang keempat, mashu mengusap ba'dir roksi sebagian kepala. Ini saya bacakan lagi syarahnya. Mindakarin au unta, dari mutawadi yang laki-laki maupun yang perempuan, au khunsa atau banci, au mashi ba'di sya'rin atau mengusap sebagian rambut, fi hadir roksi yang ada di batas-batas kepala. La tuta'ayyan, tidak ditentukan al yadu, kata tangan, lil masih untuk mengusap. Bal, tapi ya juzu boleh bihir fatin dengan sak ini, cawuk sak ini, wa ghairiha dan lain-lainnya. Walau ghusala ra'sahu, seumpama seseorang membasuh kepalanya, bukan mengusap, tapi membasuh kepalanya, badala mashiha, sebagai ganti mengusap ro'as, jaza, maka hal itu boleh. Boleh ini, tapi ya fikih itu kayak begini. Hukum dasarnya yang penting kan antum mengusap. Mengusap itu apa? Mengusap itu, masuk itu tangannya antum dibasahi, tidak harus penuh air, basah aja, terus diusapkan. Ya, basah diusapkan. Yang penting sebagian kepala, di sebelah sini boleh, sebelah belakang sini boleh, sebelah samping boleh. Yang penting masih bagian dari kepala.
saya meriwayatkan dari guru saya, kalau ada seorang wanita rambutnya panjang, kemudian diusap yang paling panjang sini di daerah pantat itu kan rambutnya sampai pantat ya. Misalnya diusap ini tidak sah. Karena di sini harus sebagian dari apa ke kepala. Yang diusap sebelah sini boleh, tapi kalau yang ujung panjangnya paling panjang tidak boleh. Ini ada permak lagi. Walau wadu'a, seumpama seseorang meletakkan yadahu tangan dia al-mablulata yang sudah dibasahi, namun walam yuharrikha, dia orang yang wudhu tadi tidak menggerak-gerakkan tangannya, jaza, itu boleh. Jadi Ustaz Rijal wudhu tangannya wis ditelesi cuma ya sudah ini tok. Mestinya kan digerakkan tuh Kang Mail. Gini. Lah itu cuma diletakkan gini tok. Itu jaza boleh. Sudah tergambar ya fikih ya. Ya fikih itu kayak begitu itu. Nah, dulu pernah tak sampaikan berulang kali perbedaan fikih sama syariat hukum azimat itu apa. Kalau hukum azimat itu hukum-hukum yang secara gamblang sekali dibicarakan oleh Quran dan hadis. Sholat 5 waktu wajib, zina haram, minuman khamr haram, itu hukum azimat. Kita mensikapi itu hanya sami'na wa ata'na. Sementara fikih kayak begini ini gambarannya, yaitu berbagai persoalan yang bermunculan yang itu membutuhkan ijtihad para mujtahid, sehingga hasil ijtihadnya itu disebut fikih. Warabi'u yang nomor 4, awal khamisu yang nomor 5, ghuslu rijlaini, membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Tadi kalau yang tangan, seandainya tadi belum saya jelaskan ya, yang tangan dulu. Kalau ada orang tidak punya tangan, putul. Antum pernah lihat ada orang nggak punya tangan? Nah itu tadi disuruh basuh si qadruhuma. Ya kira-kira. Lah kalau tangannya cuma putul sidik ya sudah sidik sini. Nggak usah basuh sini lah, sini nggak ada tangannya kok mau dibasuh. Ya, basuh kira-kira seukuran dia di uktubiro qadruhuma. Di kira-kira berapa? Kalau tidak ada tangannya ya dibasuh yang ada. Ya sedikit lah, kan ada orang yang putul-putul sini kan ada. Ya dibasuh seadanya sini. Sinilah yang bisa. Nah, ini katakan uktubiro qadruhuma. Ya dianggap misalnya putulannya sidil banget ini. Ya sudah sih. Makanya fikih kayak begini luas, di mana di Quran hadis itu perintahnya cuma disuruh membasuh kedua tangannya, dan di situ tidak dijelaskan nek tangannya putul piye. Tidak dijelaskan. Oleh karenanya itu butuh ilmu fikih. Gitu. Nah kalau tidak ada ilmu fikihnya ya piye. Ning Qur'ane ora ana kok bahas masalah tangan putul ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Begitu tadi ilam di sarahnya ada ilam yakunil mutawadi'u, jika orang yang berwudu tadi tidaklah bisa memakai
jika yang wudu tidak memakai lil khuffaini kepada muzah atau sepatu dua. Fa in kana la bisahuma, jika beliau yang wudu tadi itu memakai khuffaini, wajaba alaihi, wajib baginya mashul khuffaini, mengusap, bukan membasuh, mengusap dua sepatunya. Au ghuslur rijlaini, atau membasuh kedua kakinya. Terus rambut, silah dan seterusnya juga wajib dibasuh. Nanti ada bab masalah khuffah tersendiri itu ada. Pas kapan seseorang boleh wudu sepatunya tidak dilepas kemudian cukup diusap kayak gitu, ada syarat-syaratnya, nanti akan dibahas. Kalau yang normal seperti antum wudu tadi pas mau sholat subuh, ya dibasuh toh, kakinya itu dibasuh sampai kedua mata kaki, kayak begitu. Ya ini biasanya nak sing kurang teliti masalah tungkak nih, tumit sama bawah mata kaki itu sering gak kebasuh. Jadi diteliti. Setelah ngaji hukum syarak berkenaan dengan masalah wudu ini, tolong habis ini kalau wudu diteliti betul, karena aktivitas antum sekalian itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat nanti akan dihisab. Saya coba buka di dalil-dalilnya ini di kitab At-Talhib fi adilati matan wuyah wa takrib. Masalah mirfaqoh tadi saya perjelas. Al-marofik jam'u mirfaq wa huwa mujtami'atus sa'id ma'al aldudi. Marofik itu adalah jamaknya mirfaq. Dia adalah tempat pertemuan antara lengan dan adud. Ya. Ini loh. Segini nih. Tempat pertemuan ini sama ini. Ini berarti sikunya ini. Lah. Kemudian al-ka'bain, masna ka'ab. Masna itu artinya pelentungan dua di kaki itu. Itu namanya wahuma al-admani, keduanya adalah dua tulang. Ana ti'ani minal janibaini, yang tumbuh di kiri kanan nih. Jadi kan lihat kaki jenengan itu kan ada kiri kanan itu. An-nasi'ani. Lah ma rawahu Muslim, hadis yang 246, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu tawaddu'a fa ghasala wajhahu fa asbaghal wudu'a summa ghasala yadahul yumna hatta asro'a fil adudi summa yadahul yusra hatta asro'a fil adudi summa masaha ra'sahu summa ghasala rijlahul yumna hatta asro'a fis saqi summa ghasala rijlahul yusra hatta asra fis saqi summa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah tuh pernah lihat Rasulullah wudu. Gini, beliau membasuh muka, kemudian faas bagwal wudu itu menyempurnakan wudu. Artinya Rasulullah berarti nak wudu itu teliti sekali. Tidak kayak anak-anak yang SD kayak pek, enggak kayak gitu. Harus asbago itu teliti banget. Ya. Rasanya mungkin penuh kepatuhan kepada Allah. Sumago salah ya dahul yumna hatta asro'a fil aduti. Kemudian Rasulullah itu adut tuh yang ini loh. Ini adut, sementara yang ini namanya Sa'id. Sa'id. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kedua tangannya sampai ini. Kalau antum ikut Rasulullah, besoknya nak wudu dilingkis dhuwur sampai sini. Bukan hanya sampai sikut, tapi sampai Sa'id. Kemudian sumayatul yusra sama tangan yang kiri, summa saharosahu, kemudian Rasulullah itu mengusap kepala beliau, summa wasala rijlahul yumna hatta asra afisak. Sak itu betis. Waktu Rasulullah membasuh kakinya itu tidak sampai di kedua mata kaki, tapi sampai betis. Jadi perilaku Rasulullah itu menjelaskan Quran. Qurannya tadi apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau di Qurannya itu ilal ka'bain sampai kedua mata kaki. Tapi Rasulullah sebagai penjelas daripada Quran melakukannya tidak hanya pada kedua mata kaki, tapi sampai betis. Sementara kalau pas membasuh tangan itu sampai adut, sampai sini, sampai kayak gini. Nah, bagaimanakah kita ke depan? Kita ke depan pengennya dibimbing wahyu dan dibimbing Rasulullah. Seandainya Rasulullah hadir di sini dan menunggu kalian wudu, di setiap kalian wudu ditunggu Rasulullah dan diawasi Allah. Itu antum tuh hati-hati sekali. Paham ya? Baik, kembali ke Fathul Qoribnya lagi. Nanti ada dalil tertentu saya bacakan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu yang keenam, atartibu yaitu tartib. Fil wudu'i di dalam wudu. Tartibu itu tartib fil wudu'i di dalam berwudu. Alama berdasarkan urutan anggota tubuh. Dzakarnahu yang telah kami sebutkan. Dzakarna yang telah kami sebutkan hu kepada ma. Urut-urutannya apa tadi, Mas Bayu? Basuh muka, terus Mas Bayu basuh muka, terus apa? Kedua tangan sampai siku. Kalau ikut Rasulullah sampai atas, sampai ini. Setelah itu mengusap sebagian kepala. Setelah itu baru membasuh kedua kaki, batasannya sampai apa tadi? Kedua mata kaki. Tapi kalau Rasulullah melakukannya itu sampai betis. Kalau antum melakukan sampai betis itu hukumnya sunnah. Kalau yang sampai kedua mata kaki itu hukumnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu asyaratun. Sunnah-sunnahnya wudu
asyratu asya'a, ada 10 perkara. Yang pertama awaluhu atasmiyatu, membaca bismillah. Nah, ini ada penjelasan yang bagus yang perlu dibacakan di syarahnya. Baca basmalah itu awalahu, di awal seseorang mau berwudu. Wa aqalluha, ukuran minimalnya baca basmalah bismillah, gitu aja. Bismillah. Wa akmaluha, kesempurnaannya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih sempurna. Fa'in taroka, seumpama seseorang meninggalkan atas miyata, membaca bismillah, awalahu, di awal berbuat wudu, maka seseorang melakukan atau mendatangkan biha, dengan basmalah, fi asna'ihi, di tengah-tengah berwudu. Fi asna'ihi, di tengah-tengah dia berwudu. Fa'in faroho, jika seseorang terlanjur selesai minal wudu'i, dari wudunya, lam ya'ti biha, dia tidak usah membaca basmalah. Tapi kalau masih di tengah-tengah bagaimana? Itu sangat disunahkan. Bisa dilihat dalilnya di kitab Tadhib. Rawah An-Nasa'i bi isnadin jayyid. Imam Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang bagus. An Anasin radhiyallahu an. Anas di sini maksudnya adalah Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqal, Anas berkata, tolaba ba'do ashabin nabi wadu'an falam yajidu ma'an. Tolaba, mencari siapa? Nabi. Tolaba ba'du ashabin nabi nih. Tolaba, mencari siapa? Ba'du ashabin nabi, sebagian dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadu'an, ini penting, saya tampil diperhatikan. Wudu kalau wawunya dibaca fathah, itu artinya adalah air wudu. Wadu artinya air wudu. Tapi kalau wudu wawunya dibaca domah, itu artinya aktivitas wudu. Hal-hal gharib kayak begini dicatat. Pengalaman saya belajar hal-hal kayak begitu itu terkesan sampai sekarang. Anak saya 7 itu teringat sekali kalau ada hal-hal penting kayak begini. Guru saya dulu tuh menjelaskan dan saya catat di pinggiran kitab tuh, saya catat perbedaan wadu sama wudu itu beda. Kalau wadu itu air yang digunakan untuk wudu, kalau wudu itu aktivitas wudunya. Sudah dicatat Mas Mikael? Dicatat coba. Nah, sebagian sahabat Nabi mencari air wudu, falam yajidu, kemudian mereka tidak menemukan ma'an, sebuah air. Faqala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Muhammad
bersabda, hal ma'a ahadin minkum ma'un, apakah ada air ma'a ahadin bersama salah satu minkum dari kalian, salah satu di antara kalian, apakah ada yang bawa air, itu maksudnya. Fayatiya bima'in, kemudian fayuta kok fayatiya, fayuta ya, fayatiya, kemudian beliau datang bima'in dengan membawa air. Fawadu'a, kemudian beliau meletakkan yadahu, tangan beliau, fil ina'i, di wadah tersebut, alladzi fihil ma', yang di dalam air tersebut, di dalam wadah tersebut, al-ma'u, ada air. Sumaqala tawaddu'u bismillah. Kemudian Rasulullah bersabda, berwudulah kalian bismillah, aiko ilina dalika, dengan mengucapkan kalimat bismillah. Seneng ya? Bayangkan antum tuh hidup bersama Rasul, langkah demi langkah tuh dibimbing, dituntun Rasulullah terus, seneng gak? Pol, seneng pol. Sementara Rasulullah tuh dibimbing langsung oleh wahyu. Apa yang harus kita lakukan itu di bawah bimbingan wahyu, seneng. Dan itulah Islam. Mas Mikael wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, baca bismillah. Kemudian yang kedua, wa ghuslul kafaini, dan membasuh atau mencuci kedua telapak tangan, membasuh kedua telapak tangan, ait al-qu'aini qoblal madmadah, yakni qu'ain ini loh, tangan tapi sing bisa ditekuk-tekuk ini, di daerah sini namanya kafain, epek-epek. Qoblal madmadati, sebelum berkumur. Wa yaghsiluha salasan, dan mutawadi, orang yang berwudu hendaknya mencuci atau membasuh kedua epek-epek tadi salasan dengan 3 kali. Dicuci 3 kali saat bismillahirrahmanirrahim, sambil mencuci baca apa? Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kayak begitu. Itu sunnah, tidak wajib. Kalau airnya itu banyak ya antum melakukan, tapi kalau airnya sedikit, cuma botol aqua kok bawi, itu ya tidak cukup. Kecuali kalau antum tuh bisa berwudu dengan cara yang sangat hemat, itu ada tata cara wudu yang sangat hemat, itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kafaini, dan membasuh kedua telapak tangan, terus qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan kafain al-ina'a ke sebuah wadah. Nah ini ada catatan, coba di syarahnya itu diperhatikan. Wadah tadi al-mustamil, yang memuat alamain, terhadap air, dunal kulataini, yang kurang dari 2 kola. Fa illam yaghsilhuma aghsala yughsilu wassala yughsilu, fa illam yughsilhuma,
kurihalahu ghamsuhuma fil ina. Jika seseorang tidak membasuhkannya, kuriha maka hukumnya dimakruhkan, lahu bagi si mutawadhi, ghamsuhuma mencelupkan kedua telapak tangannya tadi fil ina'i di wadah, wa intayakona tuhruhuma meskipun dia yakin sucinya, wa intayakona seumpama dia yakin tuhruhuma sucinya kafain lam yukroh maka tidak dimakruhkan lahu baginya ghamsahuma mencelupkan kafain. Ini ada catatan. Jadi kalau airnya kurang 2 kolah, 1 kolahnya kemarin sudah kita jelaskan ya. 1 kolahnya berapa kemarin? 190 liter. Ya. Itu sunahnya dikucurkan. Jadi air itu dimasukkan ke teko, kemudian dibuat wudhu dikucurkan. Sekarang lebih modern lagi Ustaz. Tidak dikucurkan, pakai semprotan burung. Kayak gitu, lebih hemat lagi. Fikih kayak begini nanti berguna ketika antum berangkat haji atau antum mendaki gunung. Ya, Mas Mikael. Kalau antum tuh mendaki gunung, itu jangan sampai ndak sholat alasan tidak ada air. Pakai air aqua, masukkan ke semprotan burung itu. Kalau itu tinggal ngalir dia kan, ngalir sampai ngalir. Karena bahasa itu ghuslu membasuh. Namanya basuh itu mengalirkan, jiryanul ma' ala adil wudu, mengalirkan air di anggota tubuh. Nanti di tangan juga gitu. Lebih hemat. Dan itu lebih disunahkan. Sementara kalau airnya kurang dari 2 kolah itu hukumnya bukan haram tapi makruh, langsung dicelupkan itu makruh. Coba garis bawah ini penting Ustaz ambil kita. Makruh mencelupkan tangan untuk dicuci awal kalau airnya kurang 2 kolah. Kalau airnya melimpah-limpah ya enggak makruh. Kayak kolahnya orang dulu, itu kan kolahnya besar-besar. Kolahnya besar-besar, dulu nggak pakai keran. Kalau sekarang udah pakai keran. Nah itu kolah satu. Yang kedua, dia seseorang kurang begitu yakin bahwa kedua telapak tangannya itu suci, maka hukumnya makruh. Tetapi di sini dijelaskan wa in tayaqona tuhruhuma, jika seseorang yakin bahwa kedua tangannya suci, lam yukroh lahu ghamsuhuma, hukumnya tidak makruh langsung mencelupkan kedua tangannya, itu tidak makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal madmadatu, dan berkumur. Ini bahas tentang perilaku sunnah. Berkumur ba'da ghuslil kafaini, setelah mencuci atau membasuh kedua telapak tangan. Ukurannya sampai apa itu? Sederhana, ini dijelaskan tuh. Wa yahsulu aslu sunnati, dan sudah wayasulu, dan hasil aslu sunati, inti kesunahannya, fiha, di dalam berkumur, biidkhalil ma'i fil ma', dengan memasukkan air di dalam mulut. Sawaun, hukumnya dianggap sama saja,
adarahu fihi, dia memutar-mutar air di dalam mulutnya, wa majau, dan menghembuskan menyemprotkan amla atau tidak. Jadi dikumur-kumur terus kemudian disemprotkan atau tidak, asal air sudah masuk ke dalam mulut maka prinsip kesunahannya sudah masuk. Itu yang kedua tadi. Ini madmadah, berkumur. Wal istinsyak, dan memasukkan air ke lubang hidung. Urutan-urutannya itu setelah berkumur. Jadi baca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan, kemudian berkumur. Setelah kumur baru memasukkan air ke dalam lubang hidung. Ada yang mengatakan sunnahnya itu dibersamakan. Jadi pakai telapak tangan satu, kemudian disedot bareng. Coba dibaca sarahnya itu. Wa yahsulu aslu sunnati fihi biidkhalil ma'i fil anfi sawa'un jadzabahu binafsihi ila khoyasai mihi wa nasrihi amla. Fa in aroda al akmala natharahu wal mubalaghatu matlubatun fil madmadah wal istinsak wal jam'u bainal madmadah wal istinsak bisalasati hurufin yatamadmadu min kulli minha summa yastansiku afdalu. Ini dijelaskan. Kalau satu wal jam'u mengumpulkan bainal madmadah wal istinsak, antara berkumur dan menyedot banyu hidung itu kok dijamakkan, dibarengke, itu afdol, lebih utama. Minal fasli bainahuma, lebih utama dibanding memisahkan kumur sendiri, istinsak sendiri. Tapi boleh tidak itu disendiri-sendirikan? Boleh. Gitu. Jadi tapi kalau belum terbiasa nyedot banyu irung tuh sakitnya luar biasa. Tapi kalau sudah terbiasa itu malah lega banget, terlebih kalau di mubalaghah itu bener nyedot sampai dalam betul, itu disunahkan. Nah kalau belum terbiasa suwakit gitu. Tapi kalau udah terbiasa jenengan itu longgar banget, enak banget. Baik, ini sudah jam 6 sebagaimana kesepakatan kita. Ngaji kita itu jam 6 selesai. Karenanya kita sudahi dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.